Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Izin perkenalan diri, nama saya Ami Pribadi. Saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Samarang, Kabupaten Garut, mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7. Alhamdulillah, atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah menyelesaikan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum mulai dari tahap orientasi, tahap BIMTEK, dan yang terakhir adalah tahap pengimbasan. Melalui video ini, saya mengajak Bapak dan Ibu guru sekalian agar berkenan mengikuti program guru belajar seri AKM. Insya Allah di video ini juga saya akan coba paparkan materi tentang asesmen nasional, khususnya asesmen kompetensi minimum. Saya akan mencoba menyampaikan terlebih dahulu informasi-informasi penting tentang program guru belajar seri AKM ini. Program ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Adapun tujuannya, agar guru mampu menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM, mampu membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM, dan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian, siapa saja peserta yang bisa mengikuti program ini? Di antaranya semua guru, kepala sekolah, dan pengawas baik di jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK dan yang sederajat. Dan yang kedua, telah memiliki akun SIM PKB karena akun SIM PKB menjadi kunci untuk masuk dan mengikuti program ini. Tahap-tahap yang harus Bapak dan Ibu selesaikan yaitu tahap pertama orientasi program, tahap kedua BIMTEK, dan yang terakhir adalah tahap pengimbasan. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar di program ini? Nah, Bapak dan Ibu guru silakan untuk mengakses Google, lalu di kolom pencarian ketikkan guru belajar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang paling atas, gurubelajar.kemdikbud.go.id. Jika sudah, maka akan masuk ke situsnya. Dan Bapak Ibu pilih yang ini, seri asesmen kompetensi minimum. Sekarang, Bapak dan Ibu guru diminta untuk memasukkan username dan password SIM PKB-nya masing-masing. Jika berhasil login, pilih bagian yang asesmen kompetensi minimum. Ya, Bapak dan Ibu guru pilih daftar dan akan dihadapkan dengan beberapa opsi angkatan dengan waktu pelaksanaan BIMTEK yang berbeda-beda. Silakan pilih sesuai dengan waktu luang yang Bapak Ibu punya. Namun sebaiknya kalau menurut saya bukan memilih dengan waktu luang yang dipunyai, akan tetapi meluangkan waktu supaya bisa ikut program atau BIMTEK ini. Jika sudah, kita bisa mengklik mulai asalkan waktu pelaksanaannya sudah tiba. Saat mengklik mulai, maka akan muncul tampilan yang menyatakan kelulusan dan ketidaklulusan saat mengikuti BIMTEK. Adapun kriteria yang dinyatakan tidak lulus, yang pertama, tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, waktu BIMTEK itu maksimal 5 hari, dari awal sampai akhir harus selesai, 100% selesai. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan post-test. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada pre-test dan post-test. Kalau nilai pre-test itu tidak menjadi ukuran, kalau nilai post-test itu tidak boleh di bawah
70. Makanya silakan belajar, ikuti program ini sebaik mungkin. Kemudian dalam BIMTEK ini Bapak dan Ibu guru akan dibekali dengan beberapa konten pembelajaran. Setiap kontennya memiliki beberapa topik dan kuis yang harus Bapak dan Ibu guru tempuh dan tidak bisa loncat-loncat, harus sistematis, harus mengurut dari awal sampai akhir. Selanjutnya beralih kepada materi asesmen nasional. Jadi masih banyak yang belum memahami apa itu asesmen nasional, kemudian sama atau berbedakah dengan ujian nasional, dan latar belakang kemunculan asesmen nasional ini. Kita lihat latar belakangnya. Pertama, hasil PISA tahun 2018 menunjukkan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, dengan persentase siswa berada di bawah kompetensi minimum sebagai berikut: 70% untuk literasi membaca, 71% untuk kompetensi matematika, dan 60% untuk kompetensi sains. Alasan yang kedua, di abad 21 ini, siswa dituntut untuk memiliki berbagai kecakapan hidup guna menghadapi tantangan ke depannya, yakni kecakapan belajar dan berinovasi, menggunakan TIK dan bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, manfaat apa yang bisa dipetik dengan adanya asesmen nasional? Pertama, menjadi potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun suatu daerah. Yang kedua, memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah. Dan yang ketiga, menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah, yang kesemuanya itu bisa berdampak kepada meningkatnya kualitas pendidikan secara menyeluruh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terdapat 3 teknik pengukuran asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Fungsinya untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kedua, survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Hal ini berfungsi untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Bagaimana? Sudah ada gambaran kan mengenai asesmen nasional? Nah, sekarang mari kita coba bandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Dilihat dari kriteria pembanding yang paling menonjol. Pertama, dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian, dari level siswanya. Asesmen nasional melibatkan siswa dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu melibatkan siswa tingkat akhir pada tiap jenjang. Lalu dari subjek siswa. Asesmen nasional siswa dipilih secara acak, artinya tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional itu semua siswa wajib mengikuti ujian nasional. Kriteria pembanding yang lain, model soal. Untuk asesmen nasional, model soalnya berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional hanya berupa pilihan ganda dan isian singkat saja. Itu pun isian singkat ada pada mata pelajaran matematika jenjang SMA atau SMK. Nah, dari yang sudah saya sampaikan barusan, maka bisa saya simpulkan bahwa asesmen nasional bukanlah pengganti dari ujian
nasional. Kemudian, tadi sempat saya singgung bahwa dalam asesmen nasional terdapat 3 teknis pengukuran. Salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, di dalam AKM ada 2 kompetensi dasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan numerasi. Laporan hasil AKM dibedakan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Pertama, kelompok siswa dengan kategori perlu intervensi khusus. Kedua, kelompok siswa dengan kategori dasar. Ketiga, kelompok siswa yang cakap. Dan yang terakhir, yang paling bagus, kelompok siswa dengan kategori mahir. Setelah Bapak dan Ibu Guru mengidentifikasi laporan hasil AKM, maka perlu adanya sebuah tindak lanjut. Kenapa? Karena kemungkinan tidak semua siswa berada pada tingkatan kompetensi mahir dalam waktu bersamaan. Maka apa yang perlu dilakukan adalah merubah strategi pembelajaran dari yang berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, berpusat pada kebutuhan siswa bukan pada materi saja. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Baik, kita sampai pada tahap akhir dari BIMTEK ini, yaitu tahap pengimbasan, di mana Bapak dan Ibu Guru diminta untuk mengajak dan menyampaikan hasil BIMTEK kepada rekan-rekan guru yang lain, baik yang berada di satuan pendidikan yang sama maupun yang berbeda. Lalu, membuat video pengimbasan hasil BIMTEK dan mengunggah video tersebut ke dalam YouTube supaya dapat dilihat oleh banyak orang. Tujuannya agar para guru tertarik mengikuti program Guru Belajar seri AKM serta memperoleh pemahaman tentang asesmen nasional. Nah, Bapak dan Ibu Guru berhak mendapatkan sertifikat BIMTEK jika seluruh tahapan BIMTEK telah dilaksanakan dan dinyatakan lulus. Namun, sertifikat tersebut dapat diunduh setelah Bapak dan Ibu Guru mengisi kuesioner terlebih dahulu. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Selain sertifikat BIMTEK, Bapak dan Ibu Guru juga bisa mendapatkan piagam penghargaan jika telah mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggahnya pada YouTube. Bapak dan Ibu Guru tinggal memasukkan link YouTube-nya seperti pada tampilan atau gambar ini. Kesimpulan dari video yang saya buat diantaranya, program Guru Belajar seri AKM merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Tahapan program meliputi tahap orientasi, BIMTEK, dan pengimbasan. Asesmen nasional mencakup 3 teknis pelaksanaan, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Terdapat 2 kompetensi dasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Sertifikat bisa diperoleh jika nilai pasca asesmen di atas 70 dan mengikuti kegiatan BIMTEK sesuai waktu yang ditentukan. Terakhir, piagam penghargaan bisa Bapak Ibu peroleh jika telah mengupload video pengimbasan ke YouTube. Alhamdulillah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan menonton video ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Belajar.